Pak, mau kemana Pak? Ini mau podcast, ayo ikut. Boleh, boleh. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Radimu Arif, jabatan perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama dari Unit Kerja Biro Hukum dan Kerjasama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Peserta Latsar CPNS Angkatan 29 Kelompok 2. Halo Sobat SAR, dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Suara Bangsa. Saya Rizky, senang sekali menyapa Anda. Hari ini kita akan membahas nilai dasar ASN berakhlak. Yang ketiga yaitu kompeten. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Selamat pagi Bapak David. Selamat pagi Bapak Rizky, senang bisa berbagi dengan Sobat SAR semua. Bapak David, dalam core value ASN berakhlak terdapat nilai kompeten yang dimaknai terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Secara sederhana, apa sih makna filosofis dari semboyan ini sebagai seorang aparatur sipil negara? Menarik sekali ya pertanyaannya ya. Gini ya Mas, filosofinya adalah adaptasi dan relevansi. Tugas kita sebagai ASN bukan hanya menjalankan rutinitas, tapi menyelesaikan masalah publik yang kompleks. Semboyan ini menurut ASN, agar tidak stagnan, kita harus sadar bahwa tantangan hari ini berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Jadi, makna terus belajar itu adalah sebuah kewajiban moral. Jika kita berhenti belajar, kompetensi kita akan usang, dan pelayanan publik yang kita berikan akan tertinggal. Maka dari itu, kita harus selalu up to date dengan perkembangan teknologi, regulasi, dan tentu saja kebutuhan masyarakat, Mas. Jadi kompeten itu bukan hanya soal punya sertifikat pelatihan ya Pak ya, lebih ke mindset berkelanjutan. Lalu bagaimana ASN bisa tahu, oh saya butuh mengembangkan kompetensi di area ini nih? Bagaimana Pak David? Betul sekali, kompeten adalah perilaku ya, bukan sekedar dokumen. Ada dua nanti tag aja. Ya. Ada dua cara. HP ini lagi Bu. Gak apa-apa kan Ki? Ada dua cara utama untuk mengetahuinya Pak. Nah, sesuai panduan perilaku kita. Yang pertama itu melalui evaluasi diri dan tugas. ASN itu harus jujur melihat gap atau kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki saat ini dengan tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan. Misalnya nih, jika tugas Anda mulai melibatkan analisis data besar, tapi skill statistik Anda minim, itulah area yang harus ditingkatkan. Inilah yang kita sebut meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan. Nah, yang kedua nih, melalui feedback dan evaluasi kinerja dari atasan. Dalam hal ini, organisasi harus proaktif mengidentifikasi kebutuhan pengembangan individu. Ini bagian dari manajemen talenta. Sangat jelas Pak David. Selain meningkatkan diri sendiri nih, panduan perilaku kompeten juga menyebutkan membantu orang lain belajar. Ini menunjukkan bahwa kompetensi itu bersifat kolektif ya. Bagaimana kita bisa menggerakkan budaya berbagi ilmu ini di lingkungan kerja Pak? Tepat sekali ya. Kompetensi individu memang penting, tapi organisasi kuat jika kompetensi kolektifnya tinggi. Konsepnya adalah knowledge sharing and coaching. Oke? Oke Bapak. Sorry ya, saya lumayan lemah di Inggris. Saya lahir di Belanda soalnya. Contoh sederhananya nih, ASN yang mahir di bidang tertentu harus didorong menjadi trainer internal. Adakan sesi sharing mingguan, mentoring silang antar unit, terus buat komunitas belajar di kantor gitu. Ini menciptakan budaya saling menguatkan. Ketika seorang ASN membantu orang lain belajar, dia tidak hanya meningkatkan kompetensi rekannya, tapi juga secara tidak langsung dia menguatkan pemahamannya sendiri. Ini adalah seperti investasi ganda bagi organisasinya, Mas. Wah, luar biasa sekali jawabannya. Terakhir nih Pak David, sebagai penutup,
apa pesan kunci Anda untuk sobat ASN di seluruh Indonesia terkait implementasi nilai kompeten ini? Pesan saya sederhana sebenarnya. Jangan pernah puas dengan status quo. Kompeten bukan hanya tentang menjalankan tugas, tapi melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi, terus belajar sebagai bagian dari identitas Anda, bukan hanya kewajiban. Ingat, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari aparatur negara yang paling kompeten. Dengan terus mengasah diri, kita tidak hanya menjadi ASN yang lebih baik, tapi juga agen perubahan yang sesungguhnya untuk kemajuan bangsa. Pesan yang sangat menginspirasi sekali ya Pak David ya. Terima kasih banyak atas waktu dan pencerahan mengenai nilai kompeten ini. Sama-sama Mas, terima kasih. Oke Sobat SAR, itu tadi perbincangan kita yang sangat mencerahkan. Mari kita terapkan nilai kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Saya Rizky dari podcast Suara Bangsa, terima kasih sudah menonton saya. Selaku host, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video tugas saya. We are family, Apiknam Jagat Samagra.